Baik, selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Jadi kita akan berbicara mengenai quick tips. Jadi quick tips di sini cepat aja seperti namanya gitu ya. Mengenai apa? Mengenai framework internal control over financial reporting atau iCover. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya untuk implementasi iCover framework yang dipakai itu seperti apa. Kalau secara standar itu frameworknya tidak ada, tapi referensi untuk membuat frameworknya itu ada dari beberapa. Yang pertama COSO Internal Control Framework, yang kedua itu dari PCAOB AS2201, lalu juga perlu align dengan COVID gitu ya. Nah, di quick tips ini saya akan ngasih tip cepat framework iCover apa yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikan iCover. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya menemukan satu framework yang menurut saya cukup komprehensif gitu ya. Ini adalah framework iCover di BBVA, jadi suatu bank yang ada di Spanyol. Ini teman-teman bisa akses di websitenya BBVA. Framework ini kalau dari websitenya itu diimplementasikan itu di tahun 2011 gitu ya, udah 13 tahun yang lalu, tapi menurut saya masih cukup relevan dengan kondisi implementasi iCover saat ini gitu. Coba kita lihat secara umum ya framework ini. Jadi di framework ini itu lingkupnya itu ada 4. Yang pertama adalah iCover itu perlu untuk diimplementasikan satu di level companies, lalu di level proses dan risiko dan juga kontrolnya. Nah, di framework-nya itu sendiri ada 5 step utama, yaitu yang pertama pemilihan dari lingkupnya iCover, lalu dokumentasi proses model, yang ketiga identifikasi dan evaluasi risiko, yang keempat dokumentasi kontrol, dan yang kelima itu evaluasi dari effectiveness dari iCover gitu ya. Ini udah end to end berdasarkan COSO dan PCAOB, ini udah end to end aspek dari iCover. Di selection of iCover scope ini teman-teman ini nanti di detailnya itu memilih entitas-entitas yang signifikan di dalam grup perusahaan teman-teman gitu. Misalnya teman-teman suatu perusahaan dan memiliki anak-anak usaha gitu ya. Nah, itu milih entitas-entitas signifikan yang perlu untuk implementasi iCover dan di proses bisnis apa itu ditentukan di lingkup satu ini gitu. Nah, setelah ditentukan entitas atau perusahaannya, ditentukan prosesnya, selanjutnya adalah didokumentasikan ke dalam bentuk proses model atau bahasa lainnya bisnis proses model atau bahasa singkatnya itu BPM gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman mendokumentasikan, menggambarkan flow proses signifikan di perusahaan teman-teman. Contoh misalnya ada proses bisnis yang dianggap signifikan adalah revenue. Nah, itu mulai itu digambarkan end to end, mulai dari awal proses revenue itu dijalankan sampai selesainya itu biasanya itu kalau revenue itu nanti adalah pencadangan dari sisi piutang gitu ya. Nah, itu digambarkan bisnis proses seperti apa. Lalu yang ketiga, identifikasi resiko. Nah, ini resiko-resiko identifikasi adalah resiko-resiko memang terkait dengan iCover. Jadi tidak seluruh resiko yang ada di perusahaan. Jadi resiko operasi, resiko compliance itu relatively tidak menjadi lingkup untuk iCover ini. Di sini teman-teman perlu untuk bisa membedakan resiko-resiko mana yang disebut resiko iCover dan resiko-resiko mana yang disebut sebagai resiko operasi begitu. Nah, di sini resiko-resiko iCover itu pokoknya adalah resiko-resiko yang berpengaruh terhadap asersi laporan keuangannya teman-teman. Nah, asersi itu kan ada macam-macam ya. Dari completeness, jadi resiko tidak komplit berarti kan transaksinya dicatat nggak komplit. Lalu
asersi akurasi, berarti kan resikonya ada resiko ketidakakuratan pencatatan gitu ya, komplit dicatat tapi nggak akurat gitu ya. Lalu validity gitu ya, transaksinya dicatat akurat tapi ternyata transaksinya bodong atau tidak valid atau tidak eksis dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu tuh di sini diidentifikasinya gitu. Nah setelah resiko diidentifikasi harus ada kontrolnya gitu ya. Nah ini didokumentasikan kontrolnya apa. Jadi ketika sudah diketahui prosesnya apa, resikonya apa, lalu didokumentasikan kontrolnya itu apa. Ya, untuk memastikan resiko validity tadi misalnya ya, transaksi ini eksis atau tidak. Mungkin ada kontrol yang memitigasinya seperti contohnya ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Ada kontrol kalau misalnya aset itu ada observasi, aset tetap, inventory itu ada kontrol stock take gitu ya. Kalau untuk akurasi, mungkin akan ada kontrol yang bunyinya seperti rekonsiliasi gitu misalnya. Begitu juga untuk completeness, presentation disclosures, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini didokumentasikan di tahap keempat ini nih, documentation of control models. Nah, bentuk dokumentasi dari tahap 2, 3, dan 4 ini tuh biasanya dimasukkan ke dalam satu dokumen yang namanya RCM atau Risk Control Matrix. Jadi di dalamnya itu ada prosesnya apa, resikonya apa, kontrolnya apa. Plus juga di dalamnya itu biasanya ada control attribute testing. Nah, jadi ketika mau mentes atau menguji kontrol yang sudah diidentifikasi tersebut, itu juga didokumentasi dalam RCM tadi. Untuk nantinya di tahap kelima itu dievaluasi effectiveness dari iCover tadi. Nah, yang dievaluasi itu adalah kontrolnya. Apakah kontrolnya secara desain dan secara implementasi itu efektif atau tidak. Nah, itu di tahap 5 ini. Jika tidak efektif, nanti akan ada remediasi atau perbaikan. Jika efektif, nanti akan diambil sampel lebih banyak lagi untuk pengujian operating effectiveness-nya selama 1 tahun, gitu ya. Nah, ujungnya nanti adalah kesimpulan. Apakah secara keseluruhan iCover di perusahaan itu efektif atau tidak efektif. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari framework ini, sebenarnya ini cukup lengkap nih teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk teman-teman yang memang ingin mengimplementasikan iCover di perusahaannya, gitu ya. Oke, jadi untuk quick tips hari ini saya rasa sekian. Teman-teman silakan subscribe dan like, lalu tulis di komen untuk topik selanjutnya, termasuk jika ingin pendetailan dari masing-masing tahapan tadi. Terima kasih.